Seperti kita ketahui bahwa sebenarnya setiap orang itu menginginkan kulit yang bagus. Dan di setiap negara ternyata mempunyai kriteria kulit yang bagus ini berbeda-beda. Di setiap kebudayaan juga punya kriteria yang berbeda-beda. Ada yang bilang, misalkan seperti di Prancis, kepengennya mereka punya kulit yang rata, tanpa makeup tetap terlihat cantik, ya tidak berminyak. Juga misalkan seperti di negara Arab ya, di sini ya, ternyata mereka inginnya terlihat kulitnya bersinar, terlihat muda dan terlihat segar ya. Dan tentunya di semua kebudayaan ini akan mempunyai keinginan yang berbeda-beda untuk tipe kulit yang baik buat mereka atau penampilan yang baik buat mereka. Termasuk juga di Indonesia, mungkin juga mempunyai tipe tertentu yang diharapkan ya. Kalau sekarang mungkin semua orang kepengennya seperti ingin glowing gitu ya. Nah, uh, karena semua orang sekarang ini ingin sekali punya penampilan yang tanpa make up tapi terlihat kulitnya cerah, kulitnya putih, tanpa noda gitu ya. Atau mungkin yang mereka sering sebut sebagai bare make up atau flawless look gitu ya. Nah, kenapa? Karena penampilan-penampilan yang dengan make up yang tebal seperti ini sudah nggak zaman lagi. Kalau pada zaman dulu mungkin memang orang suka pakai make up yang tebal, pakai bedak yang tebal ya. Tetapi sekarang ini ternyata semua orang lebih suka memakai make up yang tipis atau bahkan sebisa mungkin tanpa make up tetapi bisa terlihat cantik. Nah, tapi kita sebagai dokter kita sebenarnya mempunyai kriteria skin quality yang bagus. Kita mempunyai kriteria kulit yang bagus itu harusnya seperti apa. Kalau kita bagi kulit yang bagus itu sebenarnya kita bisa nilai dari yang pertama adalah warna, yang kedua adalah tekstur, yang ketiga elastisitas. Ya. Nah, dari warna tentunya kita berharap bahwa kulit kita itu tidak hipo atau hiperpigmentasi. Ya. Yang kedua juga bebas dari kemerahan. Yang ketiga kulitnya rata, tidak warnanya belang belonteng gitu ya, tetapi rata ya. Dan juga tidak ada spot hitam atau spot putih di kulit. Maka warna kulit yang demikian ini akan kita anggap sebagai warna kulit yang bagus atau mempunyai skin kualitas yang bagus. Ya. Dari segi tekstur juga kita ingin sekali bahwa kulit itu menjadi matte, tidak terlalu berminyak ya, tidak terlalu berminyak, pori-porinya juga tidak terlalu besar, kulitnya juga rata, tidak bergelombang, ya, fine line-nya hilang atau tidak ada scar ya, dan juga sebisa mungkin kulitnya lembab atau tidak kering. Dari elastisitas kita juga harapkan bahwa kulit itu mempunyai elastisitas yang bagus, ya, kencang dan tidak kendor. Ya. Nah, karena itu untuk mengusahakan kualitas kulit yang bagus, kita ini selalu berusaha untuk bisa melakukan perawatan kepada pasien supaya pasien ini bisa mendapatkan hasil kualitas kulit yang bagus dan mereka sebisa mungkin tanpa makeup masih terlihat bagus. Seperti masa sekarang ini seringkali pasien datang ke tempat kita dan mereka berharap supaya sebisa mungkin tanpa make up sehari-hari. Jadi kalau bisa bangun tidur sudah bisa langsung selfie, sudah bisa kelihatan cantik ya. Nah, salah satu yang kita bisa lakukan adalah dengan injeksi tentunya. Dengan injeksi yang dulu kita sering sebut sebagai mesoterapi sebenarnya. Kita sudah lama sekali mengerjakan treatment ini, tetapi belakangan kita mendengar banyak tentang yang disebut sebagai skin booster. Ini sebenarnya pada dasarnya juga adalah mesoterapi karena menyuntikkan pada lapisan kulit dalam jumlah banyak ya. Nah, apa saja yang kita biasa bisa suntikan ke wajah supaya mendapatkan kualitas kulit yang bagus ya. Ada beberapa yang saya tulis di slide ya. Yaitu yang pertama adalah hyaluronic acid. Ini banyak sekali kita pakai ya. Yang kedua adalah PDRN. Ini juga sedang tren atau polidioksiribonukleotida atau yang kita sering sebut sebagai DNA salmon. Ya. Yang ketiga yang juga sering kita pakai adalah glutathione. Ya, untuk whitening, untuk antioksidan ya. Juga kita banyak memakai PRP. Kalau PRP ini kita ambil dari darah kita sendiri, tentunya ini sudah banyak dikenal oleh dokter karena merupakan treatment yang cukup lama ya. Bahkan sejak pertama kali praktek juga rasanya PRP ini sudah ada. Karena dulu mungkin hanya dipakai untuk operasi dan penyembuhan luka, tapi
belakangan, mungkin 10 tahun belakangan, banyak dipakai untuk perbaikan kulit. Ya. Beberapa agent yang lain yang juga kita bisa pakai adalah seperti tranexamic acid, botox, growth factor, peptide, atau yang lainnya. Ya. Ada banyak sekali yang kita bisa suntikan ke wajah untuk memberikan kualitas kulit yang lebih baik. Sehingga wajah terlihat lebih segar, wajah terlihat lebih bersih, lebih putih, dan tanpa noda. Nah, kita bisa menyuntikkan bahan-bahan tersebut sebenarnya di banyak lapisan tergantung daripada bahan yang kita pakai. Bisa kita suntikan di epidermis, kita bisa suntikan di dermis maupun subkutan ya, sesuai dengan kebutuhannya juga. Ya. Nah, cuman menyuntikkan seperti yang tadi ya satu persatu seringkali akan membutuhkan waktu yang lama, titik suntik yang lebih banyak. Kenapa? Misalkan kita menyuntikkan skin booster dengan hyaluronic acid, yang mana mungkin 3 cc untuk satu wajah. Itu hanya hyaluronic acid saja. Kalau kita ingin dia tambah putih, kita mau tambah dengan glutathione, misalkan kita harus menyuntikkan lebih banyak titik untuk diinjeksi. Sementara kalau kita menggunakan yang koktail, itu akan menjadi lebih efektif. Karena kita menyuntikkan dengan titik yang lebih sedikit, tetapi kita bisa mendapatkan hasil dari beberapa bahan campuran koktail tersebut. Ya. Dan tentunya ini lebih mudah buat kita karena kita tidak perlu mencampur. Ya. Dan juga untuk pasien akan lebih nyaman karena rasa sakitnya akan lebih sedikit karena tidak terlalu banyak suntikan yang dilakukan pada wajahnya. Nah, kita coba lihat satu persatu. Yang pertama adalah hyaluronic acid. Hyaluronic acid ini adalah bahan yang dipakai di dunia medis sudah sejak lama ya. Sudah sejak dulu hyaluronic acid ini banyak dipakai, misalkan seperti untuk penyuntikan sendi, ya misalkan untuk penyuntikan yang lain ya. Tetapi kemudian hyaluronic acid ini juga bisa dipakai untuk estetik medis. Jadi sejak kira-kira tahun 2000 sekian, hyaluronic acid mulai disahkan oleh FDA atau di-approve oleh FDA untuk pemakaian estetika. Ya. Tapi selama ini kita mengenal hyaluronic acid ini sebenarnya hanya untuk filler, untuk mengisi daerah yang cekung, untuk membentuk wajah, untuk mengencangkan. Ya. Tetapi belakangan kita tahu karena sifat hyaluronic acid yang bersifat menarik air atau dia bersifat hidrofilik, jadi waktu dia dimasukkan ke dalam jaringan, dia akan menarik air di sekitar jaringan tersebut. Nah, karena dia bisa menarik air ini, maka disimpulkan bahwa hyaluronic acid dapat untuk meningkatkan kelembapan pada wajah atau meningkatkan kadar air pada wajah. Sementara belakangan ini atau dewasa ini kita lihat masalah kulit yang paling banyak terjadi sebenarnya adalah masalah dehidrasi. Karena kebiasaan hidup kita yang selalu ada di AC, ya. Tidur di AC 8 jam, pergi ke kantor banyak keluarga, di ruang tengah ada AC, di ruang makan ada AC, sehingga kita seperti full seharian ada di AC. Nah, ini menyebabkan kulit kita jadi dehidrasi. Hyaluronic acid karena sifatnya yang hidrofilik, dia dapat mengembalikan supaya kulit ini menjadi lebih hydrate, ya, sehingga dia dapat melembabkan kulit. Nah, masalahnya kulit yang lembab ini akan membuat kulit kita ini menjadi lebih cerah. Dokter bisa lihat misalkan pada tangan dokter, seandainya kulit kita ini kering, ya, kita seringkali melihat kulitnya menjadi lebih kusam, kulitnya menjadi lebih gelap kadang-kadang. Atau kalau kering di awal-awal, memang ada sedikit warna lebih putih, tetapi terlihat kusam dan tidak bagus. Ya. Maka dengan suntikan hyaluronic acid, seringkali akan membuat kulit ini menjadi lebih lembab, dan dengan kulit ini jadi lebih lembab, dia akan terlihat lebih cerah, tidak kusam lagi. Ya. Nah, kita juga mesti tahu bahwa kelembapan kulit sebenarnya adalah sesuatu yang sangat penting buat kita. Karena kelembapan kulit yang baik itu akan membuat kulit kita ini lebih tahan terhadap paparan dari lingkungan, lebih tahan terhadap paparan radikal bebas. Ya. Sebagai contoh, waktu kita berjemur. Nah, sekarang kan kita sedang banyak hobi berjemur ya, karena COVID-19 semua orang hobi berjemur. Meskipun kita berjemur di indeks UV yang harusnya rendah, di bawah 7 sebisa mungkin,
tetapi kita juga tetap terpapar oleh radikal bebas, kita juga tetap terpapar oleh sinar UV. Karena itu kelembapan kulit itu sangat diperlukan. Pada orang yang kulitnya tidak lembab atau dehydrated, seringkali waktu kita berjemur kita akan mudah terjadi iritasi, kita mudah terjadi kemerahan, ya. Bandingkan dengan bayi, yang mana mereka masih mempunyai kelembapan kulit yang bagus, mereka kulitnya tidak dehidrasi, ya, kadar airnya masih bagus, sehingga waktu mereka dijemur pagi, kita tidak pernah menemukan bayi yang setelah dijemur muncul melasma misalkan. Sementara kita pada orang dewasa, kalau kita berjemur 10 menit, 15 menit, seringkali melasmanya muncul bertambah banyak. Karena itu kelembapan kulit ini sangat perlu untuk kita, untuk menjaga supaya keadaan kulit kita tetap bagus. Nah, masalahnya waktu kita hanya oleskan pelembab atau kita hanya oleskan hyaluronic acid di wajah, seringkali dia tidak bisa masuk sampai ke lapisan yang diharapkan. Karena kelembapan itu harusnya ada di matriks ekstraseluler yang mana itu ada di lapisan dermis. Sementara krim topikal kita seringkali tidak bisa menembus baik sampai ke lapisan dermis. Nah, karena itu perlu disuntikan. Dengan alasan ini, maka hyaluronic acid yang sebelumnya hanya dipakai sebagai filler, sebagai bahan pengisi, sebagai bahan untuk membuat bentuk yang diinginkan di wajah, sebagai bahan untuk mengencangkan, akhirnya dimodifikasi sedemikian rupa, sehingga hyaluronic acid ini disuntikan sedikit-sedikit atau tidak dalam jumlah yang besar, dalam jumlah yang sedikit, disebar di seluruh wajah, sehingga akan memberikan kelembapan yang baik pada seluruh wajah. Ya. Nah, yang kedua adalah PDRN, atau yang sekarang juga sedang banyak dibicarakan, yaitu tentang DNA salmon, ya. Mungkin ini di dunia estetika adalah salah satu yang terbaru, DNA salmon. Nah, DNA salmon atau yang kita sering sebut sebagai PDRN atau polidioksiribonukleotida. Kalau dokter mencari di internet, kadang-kadang kita dibingungkan oleh antara PDRN dan PN, ya. Kalau PN itu adalah polinukleotida. Sehingga apa bedanya? Nanti dokter akan lihat beberapa produk yang menyebutkan isinya PN, ada beberapa produk menyebutkan isinya PDRN. Apa bedanya? Kalau PDRN seperti singkatannya adalah polidioksiribonukleotida, maka dia adalah materi-materi yang ada di DNA, ya. Sementara genetik kita DNA. Kalau polinukleotida atau PN, dia adalah fraksi-fraksi dari DNA tersebut atau juga bisa menjadi fraksi dari RNA. Sehingga PN itu lebih kecil atau bagian dari PDRN. Ya. Cuman kemarin saya sempat cek di internet lagi, saya sempat cari jurnal tentang PDRN, ternyata jurnal tentang PDRN sekarang sudah mulai banyak. Sebelumnya lebih banyak jurnal mengenai PN untuk wound healing, tetapi sekarang jurnal mengenai PDRN untuk estetika ternyata sudah muncul cukup banyak. Kenapa demikian? Karena PDRN ini sebenarnya dia mempunyai cara kerja yaitu untuk meningkatkan proliferasi sel, ya. Sehingga dengan disuntikan ke lapisan kulit kita, sehingga dia merangsang kulit kita atau sel-sel kulit kita untuk berproliferasi, untuk berkembang, untuk membelah diri, untuk regenerasi jaringan yang baru. Sehingga pada orang-orang yang disuntikan PDRN, maka pertumbuhan selnya, regenerasi selnya akan lebih bagus. Dengan regenerasi sel yang lebih baik, tentunya kulit akan menjadi lebih muda, kulit akan menjadi lebih segar, ya. Nah, PDRN juga bisa membantu untuk menggantikan sel yang rusak dengan sel yang baru karena kemampuan regenerasinya. Ya, PDRN biasanya diambil dari DNA salmon, ya, yang banyak diklaim. Kenapa? Karena ternyata DNA salmon ini diteliti oleh mereka mendekati atau menyerupai dengan DNA manusia. Dan kabar baiknya, tahun 2008 DNA salmon ini ternyata sudah di-approve oleh FDA dari Korea, ya. Dan di Indonesia juga banyak beberapa produk sudah mendapatkan approval dari dinas kesehatan, dari Badan Pengawas Kesehatan. Nah, kalau kita lihat di layar sekarang kita bisa lihat
cara kerja dari PDRN ya. PDRN ini sebenarnya secara kesimpulan ya dia bekerja pada reseptor A2 adenosin ya untuk mengaktifkan beberapa growth factor dan dia akan memfasilitasi proliferasi stem cell untuk merangsang regenerasi ya dengan mempengaruhi reaksi peradangan dan juga merangsang proliferasi sel seperti yang tadi sudah disebutkan. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, kita akan lihat bahwa sebenarnya PDRN ini ya akan dapat menurunkan interleukin 1 dan interleukin 12 dan juga menurunkan TNF-alfa ya. Sehingga dia akan meningkatkan interleukin 10 ya. Yang mana interleukin 10 ini mempunyai efek antiinflamasi. Antiinflamasi ini sangat penting karena proses penuaan atau proses degeneratif di badan manusia, pada manusia ya, termasuk di kulit dan di wajah tentunya, semuanya didahului oleh proses inflamasi. Karena itu kalau dokter yang mendalami pendidikan anti-aging atau yang mendalami tentang anti-aging medicine ya, kita tahu bahwa waktu kita dapat menghentikan inflamasi, maka kita dapat bukan menghentikan tapi menghambat proses penuaan. Nah, termasuk di wajah kita, waktu kita bisa meningkatkan interleukin 10 di lapisan kulit kita, maka sebenarnya kita bisa menghambat proses penuaan yang terjadi pada kulit tersebut. Sehingga kalau proses penuaannya terhambat, karena peradangannya terhambat tentunya, kita akan menjadi terlihat lebih muda. Ya. Yang lain, karena mengaktifkan adenosin reseptor, ya, adenosin A2 reseptor, maka PDRN ini juga dapat meningkatkan EGF atau epidermal growth factor, dia juga dapat meningkatkan insulin-like growth factor atau IGF, dan dia juga dapat meningkatkan fibroblast growth factor atau FGF. Ya. Dengan meningkatnya growth factor ini, sebenarnya dia akan mempercepat atau merangsang terbentuknya jaringan baru, ya, merangsang diferensiasi sel, sehingga terbentuk jaringan-jaringan baru, jaringan sel-sel kulit yang baru. Nah, yang diharapkan adalah yang terbentuk lebih banyak adalah matriks ekstraseluler, terutama kolagen, ya, kolagen tipe 1. Sehingga kulit kita akan menjadi lebih kencang, kulit kita akan menjadi lebih berisi, ya. Sehingga kulit itu akan menjadi lebih muda lagi. Pada beberapa suntikan, kita seringkali juga mengkombinasi dulu sebelum ada PDRN, sebelum ada DNA Salmon, kalau kita ingat dulu kita seringkali menyuntikkan pasien di wajah pasien yaitu mesoterapi dengan menggunakan growth factor. Atau juga kita seringkali menggunakan dermapen atau dermaroller kemudian kita oleskan growth factor. Tujuan dari olesan growth factor ini sebenarnya juga adalah memberikan epidermal growth factor, EGF atau FGF ini. Sementara yang mereka berikan adalah sintetis biasanya, atau dari PRP yang kita harapkan juga adalah adanya growth factor ini. Nah, growth factor yang dioleskan adalah growth factor yang memang sudah berbentuk growth factor. Sementara pada waktu kita menyuntikkan PDRN, kita sebenarnya sedang merangsang tubuh kita sendiri, kulit kita sendiri untuk memproduksi growth factor alami. Ya. Nah, yang berikutnya, dengan adanya PDRN dia juga meningkatkan VEGF ya atau vascular endothelial growth factor ya. Sehingga karena dia meningkatkan VEGF, dia akan meningkatkan mikrosirkulasi ya, meningkatkan pembuluh darah, meningkatkan mikrosirkulasi. Tujuannya apa? Waktu mikrosirkulasi ini bertambah, maka seperti kita ketahui darah itu akan membawa makanan untuk jaringan. Maka makanan untuk jaringan akan bertambah. Tujuan dari darah ini bertambah adalah untuk meningkatkan regenerasi sel. Ya. Ada bumbunya yang membuat terbentuknya matriks ekstraseluler. Ya. Juga ada yang menghambat inflamasi, sehingga proses ini akan berjalan dengan baik. Dan juga ada pasokan makanan yang akan membuat proses ini berlangsung dengan cepat dan menghasilkan hasil yang baik. Sehingga PDRN ini mempunyai 3 efek yang sangat mendukung untuk regenerasi jaringan. Ya. Tentunya ini semua hanyalah pemprakarsa. Ya.
Pemprakarsa itu akan bisa berhasil apabila ada bahan yang dipakai untuk membuat mereproduksi jaringan baru, mereproduksi sel baru. Ya, nah itu kita bisa dapatkan dari apa? Dari makanan yang sehat, dari krim topikal, ya itu kita bisa dapatkan dari sana. Tetapi si PDRN-nya sendiri dia sudah memberikan lingkungan, dia sudah memberikan atmosfer yang baik untuk pembentukan kolagen yang baru. Ya. Nah, target PDRN sendiri berarti apa? Target PDRN karena dia juga dapat meningkatkan kolagen, sehingga dia bisa dapat membuat kulitnya lebih lembab. Tentunya dia bisa juga memperbaiki kulit yang kusam, ya. Dia dapat memperbaiki regenerasi kulit, tentu tadi sudah diterangkan. Dengan regenerasi kulit yang bagus, dia sebenarnya juga sedang membuat barrier yang baru di wajah, di kulit, ya. Seperti kita ketahui, kulit kita ini dengan bertambah tua, dengan bertambah umur, kolagennya akan menurun, epidermisnya menipis, lalu stratum corneumnya menebal, dan lain sebagainya itu akan membuat barrier kulit kita ini menjadi lebih lemah. Ya. Terbukti dari pada waktu kita bertambah tua, kita mudah sekali, lebih mudah untuk terjadi iritasi, lebih mudah terjadi gatal pada wajah, ya, karena barrier kulit kita menjadi lebih lemah. Dengan regenerasi kulit yang bagus, artinya barrier kulit juga sedang diperbaiki, sehingga barrier kulit ini akan menjadi lebih baik dan masalah-masalah yang terjadi di kulit akan berkurang. Nah, sehingga kita dapat simpulkan bahwa sebenarnya PDRN juga dapat memperbaiki fungsi dari kulit. Dia juga bisa meningkatkan elastisitas, mengurangi kerut, dan juga membuat penampilan kulit menjadi lebih baik. Nah, kita lihat agent berikutnya, bahan berikutnya yang kita bisa suntikan di wajah, yaitu glutathione. Ya. Glutathione seperti kita ketahui adalah antioksidan yang memang ada pada tubuh kita. Glutathione ini termasuk salah satu antioksidan enzimatik yang alami sebenarnya kita miliki. Ya. Antioksidan enzimatik itu sebenarnya ada beberapa, yang mungkin banyak kita kenal, glutathione tentu, yang lainnya seperti superoksid dismutase atau SOD, dan juga seperti katalase. Ya. Tapi di antara ketiga ini, ternyata jumlah glutathione di dalam tubuh kita adalah yang paling banyak. Nah, seperti kita ketahui, tubuh kita ini sangat pintar, maka apabila kita mempunyai kadar yang banyak dalam tubuh, artinya bahan tersebut adalah bahan yang dibutuhkan atau sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, glutathione ini dan enzimatik antioksidan yang lain sebenarnya adalah seperti garda depan yang membentengi kita dari serangan radikal bebas. Nah, sayangnya dengan usia, glutathione mulai menurun, sehingga produksinya juga menurun, persediaan dalam tubuh kita menurun, termasuk persediaan di kulit kita juga menurun. Nah, ini akan menyebabkan tubuh kita ini menjadi lebih rentan terhadap serangan atau paparan radikal bebas. Karena itu kita memerlukan asupan dari luar, ya. Nah, dengan kadar glutathione yang cukup di kulit, maka dia akan juga bisa membentengi kulit, ya. Kenapa? Karena glutathione sebenarnya dia bisa memblokade melanin, ya, dan dapat, yang mana melanin kita ketahui adalah benteng alami di kulit kita untuk menangkal radikal bebas dari paparan UV dari matahari, ya. Dan glutathione sendiri juga mempunyai kemampuan untuk membantu perbaikan dari kerusakan yang disebabkan matahari. Kenapa? Karena kalau kita mempunyai radikal bebas yang banyak di permukaan kulit kita, sementara kita tidak memiliki cukup antioksidan di sana, maka semua amunisi yang kita punya ini hanya untuk menangkal radikal bebas tersebut. Untuk perbaikannya jadi sedikit lebih belakangan. Dengan adanya tambahan glutathione yang kita suntikan, kita akan sebenarnya menambah barrier di kulit kita, sehingga kulit kita ini bisa lebih berkonsentrasi untuk membuat sel yang baru, untuk beregenerasi yang baru, tidak hanya untuk menangkal radikal bebas tersebut. Nah, karena glutathione ini dapat memblok formasi melanin, maka dia juga memberikan whitening effect buat kita. Sehingga seringkali glutathione ini dipakai justru dari efek sampingannya yang diharapkan, yaitu efek untuk whitening, efek untuk memberikan penampilan yang lebih cerah. Nah, saya juga ingin menceritakan
satu agent lagi yang sebenarnya kita bisa campurkan dalam Belavita ya. Kalau tadi 3 yang sudah diterangkan sebenarnya sudah terangkum dalam Belavita ya. Ada 3 komposisi tersebut. Tentunya 3 komposisi ini sangat memudahkan kita waktu kita suntikan karena kita tidak perlu mencampur ulang. Tetapi sebenarnya kita juga bisa menambahkan satu agent lagi, terutama pada orang yang kulitnya berminyak. Kita seringkali khawatir untuk menyuntikkan skin booster pada orang-orang yang kulitnya berminyak atau ada yang peruntusan ya, seperti akne kecil-kecil atau komedo ya. Karena kita khawatir waktu kita suntikan skin booster, dia akan membuat flare jerawatnya. Nah, saya dalam praktek mencoba untuk mengatasi hal ini dengan mencampurkan dengan toksin atau dengan botulinum toksin ya, apapun mereknya. Kenapa saya suka memakai botulinum toksin? Kita harus lihat sejarahnya. Sebenarnya memang botulinum toksin ini sudah lama dipakai di dunia medis. Ya, kita banyak pakai sebelumnya ditemukan dari keracunan, kemudian dipakai awalnya untuk pengobatan strabismus ya, sehingga namanya disebut sebagai oculinum. Kemudian dia menyebar di seluruh dunia dan muncullah banyak brand toksin ya. Nah, akhirnya di tahun 2000-an lagi toksin ini mulai di-approve oleh FDA untuk dipakai di kecantikan. Waktu itu hanya dipakai untuk kerutan di glabella ya. Tetapi sekarang ternyata POM sudah mengizinkan untuk penyuntikan di glabella dan di crossfit. Tetapi kita sebagai dokter, kita tentunya juga bisa memakai obat-obat ini untuk hal yang lain, selama kita tahu risiko, kita tahu efeknya, dan kita tahu hasil yang kita harapkan. Ya. Maka saya mencoba untuk mencampurkan Botox ke dalam skin booster. Kenapa? Karena Botox ini fungsi awalnya memang dia hanya memblok fungsi otot. Dia memblok jalur saraf yang ke otot. Sehingga otot itu tidak mendapatkan perintah yang cukup dari otak, sehingga otot itu menjadi lumpuh atau rileks. Ya. Nah, karena otot menjadi rileks, maka kita dapat memakai Botox ini, kalau saya bisa simpulkan, menjadi 2 fungsi utama. Fungsi yang pertama adalah untuk muscle atrophy. Kenapa muscle atrophy? Karena waktu kita suntikan Botox, maka si otot akan diam, tidak bisa berkontraksi. Nah, waktu otot ini diam tidak berkontraksi dalam waktu yang lama, maka sel-sel otot akan mengecil atau kita sebut sebagai atrofi. Ya. Nah, efek atrofi muskular ini tentu akan sangat bermanfaat untuk otot-otot yang memang kita tidak sukai. Ya. Atau fungsi yang kedua adalah bisa untuk hanya muscle relaksasi. Kenapa? Karena otot-otot di wajah itu berinsersi di kulit. Yang mana kalau dia berinsersi di kulit, artinya dia digunakan untuk ekspresi wajah. Nah, waktu kita hentikan ototnya, kita rilekskan ototnya, maka wajah akan berhenti berekspresi. Nah, dengan berhenti berekspresi, dia akan mengurangi kerut aktif. Yang berikutnya, karena dia merelaksasi otot-otot tertentu yang ada di kelenjar sebasea, di kelenjar sudorifera, ya, yang bertugas untuk memeras minyak atau memeras keringat itu keluar dari kulit, kalau dia relaksasi, maka kita bisa memanfaatkan Botox ini untuk mengurangi minyak atau mengurangi keringat. Ya. Sehingga kita bisa campurkan dengan skin booster, kita bisa campurkan dengan koktail yang kita sudah punya, untuk mencegah supaya waktu kita suntikan booster ini tidak menyebabkan bertambah berminyak, tidak menyebabkan jerawatnya muncul terlalu banyak, karena kita sebenarnya sedang mengontrol minyak yang ada di wajah tersebut. Nah, sebenarnya juga masih ada yang lain ya. Saya akan bagikan beberapa tips tentang mixing cocktail yang biasa saya pakai ya. Artinya kita bisa mixing Belavita ini dengan yang lain, supaya kita bisa mendapatkan hasil-hasil yang kita harapkan, yang kita belum dapatkan dari Belavita tersebut. Contohnya, misalkan kita ingin membuat kulit menjadi lebih putih atau misalkan untuk whitening ya, kita bisa hanya memakai Belavita aja tunggal karena dia sudah mempunyai glutathione ya, atau kita bisa menambahkan hal yang lain. Hal yang lain misalkan apa? Yang biasa kita bisa pakai adalah vitamin C ya. Tetapi vitamin C ini vitamin C yang khusus ya.
bukan vitamin C ampul yang 1000 mg lalu kita campurkan, karena itu terlalu asid dan tentu sangat sakit untuk disuntikkan di wajah. Nah, vitamin C ini adalah vitamin C khusus yang memang khusus untuk mesoterapi. Ya. Kita juga bisa menggunakan tranexamic acid. Tranexamic acid tujuannya untuk apa? Kita mempunyai injeksi tranexamic acid yang memang digunakan untuk mesoterapi untuk melasma. Nah, melasma ini kalau kita lihat sebenarnya ada beberapa tipe. Seringkali kita lihat melasma yang kita bisa benarkan, kita bisa obati atau kita bisa perbaiki dengan tranexamic acid, menurut saya adalah melasma dengan anyaman pembuluh darah yang banyak di wajah. Sehingga gambaran hitam yang muncul itu adalah sebenarnya gambaran bayangan pembuluh darah. Sementara melasma yang benar-benar dari melanin, saya rasa untuk pengobatan tranexamic acid mungkin agak kurang berhasil. Karena itu saya kadang-kadang mencampurkan Belavita dengan tranexamic acid pada kasus wajah yang ada gambaran bayangan hitam di wajahnya, tetapi waktu kita amati dengan loop lamp, ternyata gambarannya adalah gambaran pembuluh darah kecil-kecil anyaman di bawah kulit. Maka saya biasa campurkan dengan tranexamic acid untuk memberikan dia pembuluh darahnya menjadi lebih kecil, sehingga tidak menimbulkan bayangan hitam di sana. Lalu untuk oily skin, yang seperti tadi saya sudah sebutkan, saya biasa akan menyampurkan Belavita, ya, yang sudah mengandung hyaluronic acid dan glutathione, dan juga saya akan campurkan dengan toksin. Ya. Kenapa toksin? Karena tadi toksin dapat mengurangi kelenjar minyak, ya, sehingga produksi minyaknya akan berkurang. Nah, sementara untuk firming, banyak lagi. Ya. Saya bisa mencampurkan hyaluronic acid, glutathione yang ada di Belavita. Saya juga bisa mencampurkan amino acid, mencampurkan peptide, ya, mencampurkan growth factor tambahan. Kenapa demikian? Karena yang kalau kita lihat tadi di awal, cara dia hanya membuat satu lingkungan yang baik untuk diproduksinya kolagen. Ya. Sementara bahan dari kolagen kita perlukan juga kita tambahkan, sehingga waktu ada bahan, ada lingkungan yang baik, kita akan mempunyai produksi kolagen yang baik. Ada lingkungan yang baik, tapi tidak cukup bahan, maka produksi juga tidak bisa berjalan. Karena itu, dengan menambahkan amino acid dan peptide, sebenarnya kita sedang menambahkan bahan-bahan supaya produksi kolagen ini akan berlangsung dengan lebih baik. Ya. Kadang saya juga akan tambahkan growth factor atau PRP. Ya. Kenapa? Karena growth factor dan PRP juga membantu untuk menambahkan yang tadi growth factor, epidermal growth factor, BGF, IGF, ya, akan ditambahkan dari produk ini. Nah, kalau produk ini ditambahkan, maka produksinya akan menjadi lebih baik, karena dia mempunyai kecukupan growth factor untuk merangsang produksi ini lebih baik. Ya. Nah, di proses firming, saya juga kadang menambahkan toksin. Tujuannya apa saya tambahkan toksin? Adalah pada orang-orang yang mempunyai banyak kerut-kerut halus di wajah. Ya. Kerut-kerut halus di wajah ini muncul biasanya karena ekspresi. Ya. Yang mana karena dia ekspresi berlebihan, elastisitas kulit menurun, maka lama-kelamaan dia akan muncul garis-garis halus di wajah. Nah, dengan menyuntikkan botox, seperti tadi sudah saya bilang, bahwa botox itu sebenarnya otot di wajah ini berinsersi di kulit untuk ekspresi, maka waktu kita suntikan botox disebar di seluruh wajah, dia akan mengurangi ekspresi wajah, sehingga dia bisa mengurangi terbentuknya kerut-kerut yang berlebihan pada wajah. Nah, kadang saya juga suka menggunakan toksin ini di campuran booster untuk daerah mana? Daerah platisma. Daerah platisma ini sangat bagus untuk disuntik mesobotox biasanya, karena pada orang-orang yang tua dia mulai ada sedikit kendul. Waktu kita suntikan filler untuk membentuk tulang rahangnya, seringkali kita masih temukan banyak kerut-kerut di sana. Nah, waktu kita suntikan toksin secara mesobotox di platisma, saya menemukan hasilnya kulitnya jadi lebih halus, sehingga jawlainnya akan kelihatan bagus, platismanya, lehernya jadi lebih halus. Karena itu, sekarang saya seringkali mencampurkan antara botox dengan skin booster, saya suntikan untuk platisma, karena
sebelumnya waktu saya suntikan botox saja, waktu kita suntikan mesotoksin aja di platisma, kualitas kulitnya tidak membaik. Tetapi waktu kita campurkan dengan hyaluronic acid, kita campurkan dengan PDRN, kita campurkan dengan agen-agen yang lain, kualitas kulitnya membaik, kontraksi ototnya berkurang, sehingga kesan halusnya lebih nampak. Karena itu saya masukkan di sini, cocktail firming saya kadang menggunakan toksin. Nah, lalu bagaimana dosis yang kita perlukan? Sebelum kita tahu tentang dosis toksin yang tentunya membuat kita penasaran berapa banyak dosisnya, saya harus memberikan satu pemahaman dulu bahwa waktu kita menyuntikkan pencampuran, kita harus lebih hati-hati, ya. Kenapa? Karena waktu kita campurkan bahan, kita tidak tahu apakah waktu kita campurkan bahan tersebut akan mengubah reologi dari masing-masing bahannya. Karena kita harus menghormati setiap bahan tersebut. Ya. Karena itu setelah kita campurkan, kita tidak akan dapat menyimpannya lama. Kita harus segera menyuntikannya. Karena waktu kita simpan, kemungkinan reologinya akan berubah terlalu jauh, sehingga kita akan tidak mendapatkan hasil, atau bahkan mungkin bisa mendatangkan hasil yang buruk atau mendatangkan efek samping. Ya. Yang kedua yang kita harus perhatikan adalah kita harus paham tempat kerja dari masing-masing bahan tersebut. Misalkan, kita ingin mencampurkan toksin ke dalam skin booster. Kita harus tahu benar skin booster ini yang kita pakai, karakteristiknya seperti apa. Seandainya dokter mencampurkan botox atau toksin dengan skin booster yang crosslink, ya, yang mana crosslink-nya kuat, maka waktu kita suntikan dia sesuai dengan skin boosternya di lapisan subcutaneous superficial, maka kita akan kehilangan efek dari botox yang kita harapkan. Atau kalau tidak kehilangan efek dari botox, kita akan mungkin terjadi efek samping dari botox. Kenapa? Karena botox ini dapat berdifusi dengan mudah ke otot dan mungkin bisa menyebabkan asimetri dari otot wajah. Ya. Tetapi sebaliknya, kalau kita suntikan seperti kita menyuntikkan mesobotox di lapisan dermis menggunakan skin booster dengan hyaluronic acid dengan crosslink yang kuat, maka kita akan melihat papul-papul yang akan bertahan lama, sehingga hasilnya akan kulitnya lebih jendol, ya, dan tidak kunjung hilang. Ini akan menimbulkan banyak komplain dan masalah buat kita. Karena itu kita harus memilih bahan yang tepat. Kalau untuk pemakaian Belavita, saya sudah mencoba berkali-kali, saya campurkan dengan toksin, hasilnya relatif oke, saya suntikan lebih superficial di lapisan dermis, sehingga dia muncul papul-papul, ya, dan tidak menimbulkan papul yang terlalu lama, jadi tidak menimbulkan efek samping. Jadi cukup aman buat kita kerjakan. Tetapi untuk mencampur dengan yang lain, dokter harus lebih hati-hati dan harus lebih memahami isi dari hyaluronic acid yang ada dalam bahan tersebut. Nah, kita juga harus hati-hati waktu kita mencampurkan botox untuk mesotoksin, kita harus hati-hati kenapa? Karena toksin itu bekerjanya di otot. Sehingga kalau kita menyuntikkan terlalu dalam atau kita menyuntikkan terlalu encer dan dia mudah berdifusi ke otot, maka kemungkinan akan menyebabkan otot itu terimbas oleh botox, sehingga dia bisa menyebabkan asimetri di wajah. Nah, karena itu kita penting sekali untuk mengingat kembali anatomi. Kenapa demikian? Karena di bagian wajah bawah ini penuh dengan otot-otot levator untuk bibir, ya. Dia juga penuh dengan otot-otot ekspresi. Sehingga kalau dokter menyuntikkan di daerah ini, kita ada kemungkinan untuk mempengaruhi musculus levator labialis superior ini. Ya. Nah, kalau kita mempengaruhi salah satu dari otot ini, maka kemungkinan bibirnya tidak bisa terangkat waktu tersenyum. Jadi bibir akan ketinggalan, tidak bisa terangkat waktu tersenyum. Atau lebih parah lagi kalau kita hanya menyuntikkan kena di satu sisi, sementara di sisi lainnya betul, maka senyumnya akan asimetri. Satu sisi naik, satu sisi tidak bisa naik. Karena itu dokter harus hati-hati dan
harus dibutuhkan pengalaman menyuntik toksin dulu sebelum kita melakukan mesobotox. Nah, bagaimana dosis yang saya biasa pakai? Dosis yang saya biasa pakai untuk mesotoksin. Mesotoksin ini adalah penyuntikan toksin dalam dosis yang kecil disebar di seluruh kulit, di seluruh wajah ataupun leher ya. Ini tanpa campuran. Saya akan menggunakan dosis yaitu 1,4 unit per 0,1 cc ya. Per 0,1 cc. Atau kita bisa permudah yaitu artinya 14 unit per cc ya. Ini adalah dosis yang biasa saya pakai untuk mesotoksin. Karena waktu saya pakai lebih rendah, kadang saya tidak menemukan hasilnya. Waktu saya pakai lebih tinggi, terlalu kaku di wajah. Jadi saya biasa pakai di dosis ini. Nah, untuk mesotoksin, sederhana, kita bisa mencampurkan 0,35 ml toksin yang dicampur dan campuran biasa 2,5 ml, diambil di sepuit ya. 0,3 ml itu berarti kira-kira sampai di sini ya. Ini isinya toksin. Ya. Lalu diencerkan dengan NaCl. Ya. Maka ini akan menjadi larutan yang kita bisa pakai untuk mesotoksin, baik di wajah maupun di leher. Ya. Lalu bagaimana kalau kita mau mengerjakan kombinasi antara toksin dengan Belavita? Ya. Karena sekarang kita sedang cerita tentang Belavita, maka bagaimana kalau toksin plus Belavita? Nah, seperti kita ketahui bahwa Belavita itu mempunyai volume 2,5 cc atau 2,5 ml ya. Biasanya di praktek sehari-hari, saya akan tambahkan Belavita yang 2,5 ml ini dengan 1,3 ml toksin yang sudah dicampur seperti normal ya. Common dilution ini apa? Ini sama dengan adalah 100 unit toksin ya. Jadi common dilution itu adalah 100 unit toksin yang diencerkan dengan 2,5 ml NaCl. Saya biasa akan ambil 1,3 mili, saya campurkan dengan Belavita 2,5 mili ya. Saya bisa campurkan dengan konektor yang two-way, atau saya bisa campurkan dengan three-way kalau tidak ada konektor yang two-way. Nah, kenapa 1,3 ml? Kita lihat hitungannya di bawah ya. 1,3 ml toksin dengan dilusi yang normal, itu artinya mengandung 52 unit toksin. Ya. Sementara total volumenya kita adalah 2,5 ml dari Belavita ditambah 1,3 ml dari toksin. Artinya totalnya adalah 3,8 ml. Jadi berapa banyak toksin yang kita punyai per 0,1 ml. Nah, cara hitungnya adalah ini. Artinya kita mempunyai 1,37 unit per 0,1 ml. Nah, dengan demikian sudah mendekati dosis yang saya harapkan tadi adalah 1,4 unit per mililiter. Per 0,1 mililiter. Nah, ini adalah cara yang mudah yang kita bisa praktekkan di rumah. Tapi tentunya untuk penyuntikan saya sarankan dokter kalau belum biasa melakukan mesobotox harus mengikuti pelatihan atau latihan menggunakan botox dulu supaya tidak terjadi asimetri. Tetapi kalau dokter yang sudah biasa menggunakan mesobotox tentu bisa menggunakan rumus ini. Jadi kita tinggal tambahkan 2,5 ml Belavita ditambahkan 1,3 ml toksin dengan campuran yang seperti biasa. Nah, sekarang kita akan lihat video penyuntikan ya. Video penyuntikan ini adalah penyuntikan skin booster, tetapi saya juga menggunakan skin booster karena dia mengandung glutathione, sehingga saya juga suntikan sedikit di kantong mata pasien, karena kantong mata pasien ini terlihat agak gelap. Ya. Kita coba lihat bersama. Suaranya.
pertama-tama kita akan buat marker, biasanya saya akan markerin seperti ini, sehingga kita tidak akan kelompatan daerah mana yang kita sudah suntik. Marker ini tergantung dari berapa banyak volume yang kita punya. Ya, biasanya saya akan menyuntikkan kira-kira 0,025 per titik, sehingga per 1 cc kita mempunyai 40 titik. Jadi kalau kita menggunakan 2,5 mili, maka kita akan mempunyai 100 titik. Tetapi kalau kita menyuntikkan dengan dicampur toksin, artinya kita mempunyai 3,8 mililiter, maka kita akan mempunyai 130 sekian titik, ya, 136 titik. Nah, sehingga kita harus membagi wajah ini menjadi sekian banyak titik supaya semua area bisa terkena dengan baik dan tidak ada yang terlewat. Seringkali kalau kita tidak markerin, kita seringkali lewat. Lalu bagaimana menyuntikannya? Biasa saya akan menyuntikkan, kalau saya menyuntikkan campuran, artinya saya campur dengan toksin, maka saya harus menyuntikkan sedikit lebih superficial. Kenapa? Karena tujuan saya adalah menyuntik di dermis. Dan hyaluronic acid-nya menjadi lebih encer karena didilusi dengan toksin. Maka saya akan menyuntikkan dengan sudut kira-kira 15 derajat. Ya. Saya masukkan ujung jarumnya. Ya, kira-kira kalau panjang jarum itu kan 1,4 mili. Saya akan memasukkan 1,4 cm atau 14 mili. Maka saya akan masukkan kira-kira sekitar 2 mili. Ya, masuk ke dalam kulit, lalu saya suntikan. Ya. Pada waktu saya campur dengan toksin, maka dosis yang saya suntikan tidak akan sebanyak 0,025, tetapi dosis yang saya masukkan adalah kira-kira 0,15 sampai 0,2. 0,02 maksudnya, 0,015 sampai 0,02. Bukan, 0,1 sampai 0,15 betul. Ya. Itu dosis yang saya masukkan. Tetapi kalau saya hanya menggunakan Belavita saja, tunggal, maka dosis yang saya masukkan adalah 0,025. 0,025 betul ya, 0,025. Jadi per 0,1 itu jadi 4. Jadi 4 bentar saya tunjukkan presentasinya kalau. Saya tunjukkan. Nah, jadi waktu saya menyuntikkan Belavita tunggal, maka per 0,1, ya 0,1 itu dari sini ke sini ya. Per 0,1, saya akan bagi menjadi per 0,1, ini saya akan bagi menjadi 4 suntikan. Tetapi kalau misalkan saya suntikan ini untuk mesobotox dan campurannya dengan Belavita, maka saya akan bagi ini menjadi kira-kira 5 suntikan. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena kalau saya suntikan ini saya suntikan botox yang dicampur dengan Belavita menjadi 4 suntikan, kadang terlalu banyak hyaluronic acid-nya dan papulnya akan bertahan lebih lama. Nah, ini yang membuat saya memilih untuk menyuntikkan lebih sedikit dan lebih rapat. Tentunya waktu kita suntikan lebih sedikit, dia akan lebih rapat. Kalau per 0,1 ada 5 suntikan, maka per 1 cc kita jadi 50 titik. Nah, sehingga nanti di praktek dokter harus lebih hati-hati lagi pada waktu kita melakukan suntikan, harus disesuaikan dengan obat yang kita suntikan.